Halo teman-teman modeler dan kolektor, kali ini kita ada di salah satu kampus di Gantara di Jakarta. Kita akan ngobrol tentang sejarah beberapa pesawat yang miniaturnya ada di sini. Nah, nanti episode ini akan dipandu sama Bang Fauzan. Bang. Oke, salam buat teman-teman kolektor dan modeler miniatur, modeler kit, terutama model-model yang kita pengen tahu tentang sejarahnya. Jadi hari ini kita akan ngobrol, kita akan diskusi, kita dengarkan cerita sharing dari narasumber yang kita undang hari ini. Jadi hari ini kami bersama dengan rekan kami, sebenarnya bukan orang lain, tapi rekan satu alma mater juga, dulu adik kelas dari saya, adik kelas dari IPIK juga ya. Ya. Oke, jadi satu kampus kita. Jadi di sini kita undang Mas atau Kang atau Bang Sudiro Subodo. Oke, terima kasih. Oke, jadi sedikit latarnya mengenai Bang Sudiro ini adalah beliau setelah lulus dia aktif mempelajari dan memperbanyak literasi mengenai sejarah tentang kedirgantaraan atau aviasi di Indonesia. Ya, sebagai tambahan saya sebagai penulis di Akasa di Airliner World Indonesia, ya sebelum akhirnya sudah berhenti kan kedua majalah itu, saya mengkhususkan untuk ke bidang sejarah penerbangan di Indonesia, baik militer ataupun sipil. Ya, saya akan coba sharing yang pengetahuan yang saya punya, termasuk juga referensi-referensi yang pernah saya baca di podcast ini ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu model yang kita bawa hari ini, yaitu model pesawat terbang TU-16 atau Tupolev 16 KS. Jadi di sini kebetulan salah satu pesawat yang dimiliki oleh Angkatan Udara, TNI Angkatan Udara kita di era tahun 50-an sampai 60-an ya. Tepatnya sih 61 ya. 61 mulainya ya. Februari 61 pertama kali pesawat mendarat di Kemayoran ya. Sekitar Februari 1961. Tapi sebenarnya diproduksinya kalau pesawat aslinya diproduksi dari Indonesia itu ya memang menjelang akhir 60-an, sekitar 50, pertengahan 50-an. Oke. Jadi menariknya berarti waktu itu ini pesawat itu masih baru ya? Golong masih baru. Dan sudah kita dapatkan waktu itu dalam rangka kampanye untuk membebaskan Irian Barat ya waktu itu. Ini salah satu pesawat yang digunakan untuk efek penggetar, sebagai efek penggetar atau deterrence effect buat mempengaruhi diplomasi terhadap pembebasan Irian Barat yang waktu itu masih dikuasai oleh Belanda. Sebagai tambahan, sebetulnya sudah lama keinginan Indonesia atau AURI itu ya untuk memiliki sebuah pembom yang memungkinkan terbang dari Pulau Jawa ke sasaran-sasaran terjauh di Indonesia dengan satu hari saja. Kalau sebelumnya kan tahun 50-an kita dapat pesawat pembom dari Belanda ya, ex-Belanda itu kan B-25 Mitchell ya. Itu kalau saja pas ada kasus pemberontakan PRRI dan Permesta, mau nggak mau B-25 itu harus digeser ya, geser pangkalan. Karena jarak tempuh ya, oke. Memang terbatas dan muatan bomnya juga terbatas juga. Mau nggak mau harus geser, itu kan nggak praktis ya. Sebagai kekuatan harus strategis, apalagi mengingat Indonesia memang luas sekali itu. Nah pas menjelang akhir 50-an kita dekat ke Uni Soviet, berkata dekat dengan Pakta Warsawa gitu ya. Kita udah kedatangan MiG dari buatan Polandia dan membom Ilyushin 228, tapi Ilyushin 28 walaupun bermesin jet, sayangnya juga masih belum sesuai dengan kebutuhan kita. Maksudnya masih tetap digeser juga gitu pangkalannya. Kalau misalnya ada
trouble spot misalnya di perbatasan. Jadi mau nggak mau harus cari lagi nih pesawat mana yang cocok nih. Kebetulan lagi Uni Soviet bikin lah itu Tupolev 16. Jarak tempuhnya jauh. Jadi dari Pulau Jawa yang sebagai basis pertahanan kita, maksudnya dari pangkalan utama kita, itu bisa diterbangkannya dalam 1 hari ke trouble spot, masuk juga ke wilayah perbatasan, cukup dalam 1 hari saja. Gitu. Itu juga sebetulnya ada peran Pak Salatun ya, kalau kita Oji Salatun. Pak Salatun itu adalah Auri juga, dia bagian dari penerangan Auri, jadi dia punya informasi juga tentang proyek ini, proyek Tupolev 16 ini. Dan saat ada belanja peralatan militer ya lewat Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani, kunjungan delegasi ke Uni Soviet waktu itu dibisiki gitu kan, tolong dong ini Tupolev 16 dimasukin ke dalam belanjanya kita gitu kan, dalam daftar belanja kita gitu, karena ini cocok sekali dengan pertahanan kita gitu. Akhirnya walaupun sempat Uni Soviet menolak ya, karena ini kan sangat strategis ya. Waktu itu hanya beberapa negara saja yang punya kekuatan pembom strategis bermesin jet. Amerika, Inggris, Uni Soviet, sama Cina. Cina aja juga masih jiplakan dari Uni Soviet. Jadi sebetulnya ada 3. Makanya Uni Soviet juga mikir juga ini buat apa gitu ya, Indonesia dikasih sama Indonesia gitu. Tapi akhirnya dengan pendekatan diplomatik akhirnya dapat juga, karena kan kita ingin menjadi lagi lebih kuat dengan Uni Soviet, apalagi ini kasusnya memang anti kolonialisme ya, sesuai dengan politiknya Uni Soviet ya. Komunis itu kan selalu digembar-gemborkan propagandanya adalah anti kolonialisme, makanya ya udah akhirnya disetujui. Dan pesanan pertama Tupolev 1601 itu dan 1602 itu masih versi bomber ya, pembom biasa. Itu datang sekitar bulan Februari 61. Kita Februari atau Maret 61 di kemarin. Itu prosesnya cukup cepat ya berarti. Untuk diplomasi, untuk mengiyakannya itu emang agak lama, jadi emang agak susah. Jadi kan kunjungan Bung Karno itu kan pertama kali ke Uni Soviet itu tahun 60 ya. Terus baru 61 kita delegasi ke sana. Iya, tapi 1-2 tahun berarti pesawatnya sudah mendarat di ya, cukup cepat sih. Iya sih. Ya, dalam pemikiran kita sih dan berita yang ya sering kita dengar bahwasanya memang itu karena persahabatan dengan Uni Soviet pada saat itu. Tapi apakah memang segampang gitu ya? Ya persahabatan juga, tapi ya namanya alusista ya itu harus kita bayar. Iya, tapi kan ini bukan hal yang murah ya. Kan ini kan, tapi ya Uni Soviet dengan persahabatannya ngasih kredit yang ya kredit lunak lah. Apalagi emang politik Uni Soviet waktu itu emang anti kolonialisme. Nggak aja di Asia, ya kita ya, juga di Afrika, di mana-mana dia emang politiknya seperti itu, anti kolonialisme. Kalau saya ada senjataan ya dikasih, ya tentu saja seperti sih, tapi setidaknya dikasih dari lunak. Gitu. Oke. Nah, ini kan kebetulan kita ada di sini ada modelnya ya, kita bawa ini model seper 72 skalanya dari TU 16KS dengan register M1618. Kalau versi nomor 1618 ini berarti ini ditempatkan di skadron 42 di waktu itu di Madiun ya. Madiun dan dilengkapi dengan rudal kalau dalam versi Rusianya disebut dengan Raduga ya. Raduga Comet. Atau versi NATO-nya ini istilahnya adalah S1 Canal. Canal ya. Nah, jadi kalau salah satu yang unik yang kita perhatikan ya, waktu kita sempat bahas dulu di waktu episode kita pertama, ini kenapa bay untuk masuknya si krunya itu banyak sekali. Iya. Di belakang itu ada 2 pintu. Ada 2 pintu di sini untuk tail gunner. Gunnernya sih ada untuk ekor ya. Eka ya. Ada untuk gunner untuk Samping ya? marah ke bawah. Ya. Oh iya. Satu lagi. Jadi ada 2 di sini. Di sini juga ada 2.
Ada dua. Nah, Atas, di bawah. di depan di tengah-tengah itu juga ada satu B. Iya, untuk di situ. Itu ke tengah ya. Dan di depan ada dua B. Jadi berarti mereka disekat-sekat ya. Disekat, tapi dia pakai semacam remote control, jadi dia kagak tidak ke turretnya ini tidak beroperasi di sini tapi di sini justru. Oke, kayak jadi semacam remote ya. Jadi turret yang di bawah juga ada satu turret ya. Iya. Yang di apa istilahnya di kontrol dari jarak jauh nggak langsung gitu. Nah, jadi salah satu kita uniknya adalah di sini memang untuk berkomunikasi si pilot itu harus ngecek dulu apakah semua kru yang sudah naik di belakang baru dia start dan lain sebagainya sistemnya gitu loh. Karena apalagi di sini terpisah sama sekali dengan kabin depannya itu. Jadi dia kayak ada semacam sekat bulkhead namanya, Ya, jadi bulkhead. terpisah. Jadi Nah, informasi teknis yang kita dapat juga bahwasanya karena ini pembom jarak jauh strategis, hampir semua ruang di sayap dan badan itu dipenuhi dengan bahan bakar. Betul. Terus satu full di sini, ini ruang bom. Sini ada tangki lagi ya. Tangki lagi di sini. Cukup ya makanya. Kalau biasa kita pikir kan, wah ini mungkin ada lorongnya di sini, jadi Ya. penembaknya bisa bolak-balik Berpindah. sini, pindah. Nyata tidak ada. Jadi begitu misalnya dalam suatu kejadian misalnya ada penembak belakang terluka atau apa itu Ya, dia memang mau nggak mau tidak mau. tidak ada yang melakukan medical ini ya. Ya mau nggak mau sih harus emang terpisah. Tapi ya berikutnya kan nanti dipasangin radar, jadi pembidiknya pakai radar, jadi nggak perlu pakai ada manusia di sini yang jadi Oh, ada versi yang dipakai seperti itu. enggak, kalau itu untuk versi pembom berikutnya. Berikutnya ya. Oke. Jadi bisa dibilang ini versi terakhir yang masih menggunakan Iya, orang, ada orang di manusianya. tel gunnernya gitu ya. Dan kita juga dapat informasi bahwasanya si AS kanalnya ini itu juga bahan bakarnya juga diinjeksikan dari sayap katanya. Oh iya bisa. Dia kan sistemnya dia adalah ramjet Iya. dengan kecepatan tertentu nanti baru jetnya ini beroperasi di kanalnya dan dilepas gitu. Jadi dia nggak pakai turbin si AS-nya dia pakai ramjet istilahnya. Begitu kecepatan tertentu udara yang dijarkan ke dalamnya itu baru berfungsi dibakar dan jadi blast jetnya. Sementara bahan bakarnya dipasok juga dari si pesawatnya. Dengan kata lain sih bahwa untuk saat itu ini sudah termasuk yang canggih ya. Masuk canggih walaupun masih generasi pertama ya. Jadi dia bisa fire and forget sebetulnya. Jadi dari pesawat induk ini dia mendeteksi sasaran pakai radar. Nah kalau misalnya menemukan sasaran nanti akan menimbulkan gelombang baliknya itu. Gelombang baliknya itu akan dibaca di ininya dia radar kecilnya di panelnya itu. Jadi tinggal lepas, ya udah dia akan dituntun saja ke sasaran itu berdasarkan gelombang yang udah tadi dipancarkan itu. Disebut namanya beam rider namanya. Penunggangi gelombang. Oke. Biasanya kalau satu sasaran lepas dua-duanya. Ya udah. Ya. Biar untuk memaksimalkan penembakan kecepatannya, ya kan. Satu sasaran, buang misil. Tapi dalam kiprahnya sendiri ini sempat dipakai nggak sih? Sempat ada di dalam pertempuran sebenarnya? Kalau dalam pertempuran tidak pernah, tapi kalau misalnya dalam uji coba pernah. Pernah diuji coba di salah satu pulau di Bali itu, ya tepat sasaran. Tepat sasaran dengan menggunakan AS Cannon ini ya. Oke. Nah, ini untuk kiprahnya sendiri ya. Waktu itu kan kita pernah dengar cerita ya. Wah, mungkin Bang Sudiro nih bisa cerita nih. Kita pernah menerbangkan si pesawat ini TNI AU sampai menembus ke wilayah beberapa negara tetangga waktu itu. Yang paling terkenal tentu saja. Iya, ini cerita yang sering kita dengar itu. Iya. Bagaimana besarnya dulu angkatan bersenjata kita dan udara kita, bahkan bahwasanya kita bahkan sampai apakah benar tidak terdeteksi untuk masuk ke wilayah lain. Mungkin Mas Sudiro punya cerita. Kalau cerita bahwa menerjunkan sampah-sampah di Alice Spring ya, tempat di tengah benua Australia itu benar adanya. Tapi kalau dibilang dikatakan tidak terdeteksi ya sebetulnya sih terdeteksi ya. Australia kan juga punya radar gitu loh. Radarnya cukup bagus, apalagi ini bukan pesawat stealth sebetulnya. Ini pesawatnya cukup besar kalau dibandingkan dengan 707 ya hampir sebanding gitu ya. Jadi kenapa kok Australia kok diam saja gitu ya? Padahal tuh 24 jam pasti ditongkrongin gitu sama operator radar ya.
dugaan saya, walaupun ini masih dugaan, tapi ada faktanya bahwa saat kita membeli Tupolev 16 itu, kita kan race program, artinya adalah program cepat. Artinya pilot kita memang dilatih selama beberapa bulan untuk take off, landing, mungkin ada formasi, mungkin apalagi gitu. Tapi kalau untuk taktik atau cara untuk melepaskan bom atau mungkin melewati pertahanan udara lawan, kita tidak belajar di Uni Soviet, melainkan kita belajar di sini. Instrukturnya datang ke Indonesia gitu. Dan karena ini senjata strategis milik Uni Soviet, sudah kewajiban bagi Uni Soviet untuk menjaganya gitu kan. Jangan sampai tahu-tahu ada pembelot, ya kan, dibawa pergi gitu kan. Makanya setiap ada penerbangan Tupolev 16 ke luar negeri, ada instruktur Uni Soviet di dalamnya. Dan kalau misalnya pesawat ini ditembak jatuh sama Australia bisa kena masalah dengan Uni Soviet. Nah, Itu pertimbangannya kenapa kok diam saja yang mereka itu ya. ini berarti ada cerita sedikit ini yang kita nggak tahu, bahwasanya ada kemungkinan bahwa ini terdeteksi, cuma mereka yang diam aja. Daripada risiko berperang terbuka dengan Uni Soviet, ya buat apa gitu, risikonya implikasi politiknya terlalu besar gitu. Oke, bisa jadi begitu ya. Atau mungkin ada teman-teman yang nggak tahu ada cerita lain, boleh komentar, boleh komentar. Ada bukti yang lain atau mau menyangga, silakan gitu. Ini salah satu dari pendapat kita ya, secara logikanya ya. Soalnya kan kita juga ada foto-fotonya juga bahwa memang instruktur Uni Soviet emang itu ada di setiap pesawat yang kita terbangkan ya. Dan memang ke Indonesia gitu loh, untuk mengawasi, melatih. Termasuk kalau nggak salah cerita yang kita dengar adalah yang di kapal Irian itu ya, kapal KRI Irian, bahkan diawaki oleh sebagian besar dan termasuk kapal selam diawaki oleh lagi itu kan pokoknya senjata strategis yang diserahkan kepada kita itu pasti harus ada pengawasnya gitu. Betul. Oke, nah cerita itu ternyata nggak hanya ke Australia saja, ada beberapa tempat juga seperti ada di Malaysia itu. Terus sempat juga ke patroli jarak jauh ke Mindanao sampai ke Thailand, tapi tetap ya ke Laut Cina Selatan, tapi tetap ke jalur perairan internasional. Jadi sebetulnya mereka juga nggak boleh sembarangan nembak jatuh kalau misalnya penerbangan di atas perairan internasional ya. Karena kan indikasinya nggak benar, itu memang kalau internasional memang aman sebetulnya. Kalau untuk jadi pembandingnya sendiri ya, yang setara gitu dari blok barat waktu itu apa ya? Kalau dari blok barat itu paling dekat adalah B47 ya. Strato Fortress. Ya, itu sebelumnya B52. Oh iya, B47. Kalau di Inggris punya Vulcan yang bentuk segitiga kurang lebih. Delta. Tapi B47 itu masih engine ini ya? Iya masih, tapi mesinnya 6 ya, dia mesinnya iya. Belum jet ya? Jet, itu sudah jet. Udah jet ya? B47. Oh B47, oke. B47 berarti ada B52. Betul. Ya. Itu kira-kira. Cuma waktu itu di wilayah Asia Tenggara belum ada organisasi. Bahkan Australia pun belum punya. Memang. Nah, yang terdekat waktu itu rencananya apa ya? Kita pernah dengar ada sumber informasi juga waktu itu Jakarta sempat mau diancam dengan vulkan ya, tapi terus pada saat konfrontasi. Pokoknya Inggris itu lah bahasa karena kan negara kemakmurannya. Cuma waktu era itu ini udah bereaksi belum Inggris waktu itu belum ya kayaknya. Apa? Pada saat era kita menggetarkan Australia dengan ini persemakmuran waktu itu bereaksi kan? Bereaksi pasti lah. Kalau itu kita udah punya MiG-21 ya, memang sih kalau saja dilihat dari kemampuan sih sebetulnya sih masih bisa dihandle sama mereka, tapi ya tetap aja namanya ancaman sebesar apapun atau sekecil apapun harus ditangani dengan baik. Itulah mereka kemakmuran seperti itu, paling bantu lah satu sama lain. Nah, kalau kita lihat ini kan ini sebenarnya ini ada pernah dengar cerita nggak bahwasanya
salah satu penyebab ini nggak berumur panjang adalah karena ada masalah di tangki. Ya, itu ada masalah di tangki, tapi khusus untuk KS1 ini gitu loh. KS1 Ya KS ini nih. ya, yang Khusus tipe ini. itu untuk kalau tipe pembom tidak ada sama sekali. Gitu. Oh, Ada oke. kasus. Makanya ada yang menyebut bahwa memang ini sabotase gitu loh. Iya. Karena yang versi pembomnya tidak ada masalah gitu loh. Kan untuk Polri 16 kan ada versi pembom, Iya. ada versi yang untuk anti kapal. Justru anti kapal ini yang berjamur gitu loh. Tapi Itu tangkinya berjamur ceritanya. Berjamur, iya. Dan itu diketahui pada siang pertama dia ferry terbang dari iya, pas Uni Soviet, ya. sampai di Indonesia kok begini ya, itu mesinnya sering mati, sering ada. Kira kan masalah mesin, ternyata adalah masalah di filternya itu, saluran bahan bakarnya itu loh, yang tersumbat oleh ganggang atau jamur, ganggang ya sebetulnya, bukan jamur ya, Ganggang, ya? ganggang. Dan itu sempat ada satu yang jatuh gara-gara itu. Gara-gara itu. Iya, pas lagi ada latihan terbang malam, crash dari Iswahyudi ke ibarat kata lagi simulasi penerbangan malam ke arah Bali, crash, terus ada instruktur Uni Soviet di sana tewas. Seluruh kru lost. Seluruh kru untuk Indonesia tidak, alhamdulillah sama semua. Sama instrukturnya saja ya. Ada satu yang dari Indonesia, satu meninggal, satu dari Uni Soviet. Crash di mana? Crashnya di Iswahyudi itu. Oh, di Itu waktu Iswahyudi. mau take off. Oh, itu mau take off. Dan itu patah 3. Alasan kenapa kok buat pesawat Uni Soviet sering dikritik patah 3 itu karena untuk membuat pesawat sebesar ini Uni Soviet tuh belum punya pabrik yang sanggup memproduksi dalam satu pabrik tuh sebesar ini dan sebanyak itu gitu loh. Jadi mau nggak mau harus dibagi-bagi, Sambungnya. sambung-sambung barulah jadi satu. Jadi patahnya titik lemah strukturnya Iya, itu. betul Di sekali. sambungannya itu. Iya, makanya kita sering kata. Ini tuh Antonov 12, kalau angkut yang kita punya juga pernah crash, patah 3 juga gitu. Oke. Jadi critical itu di situ ya. Ya, kritik sambungan gitu. So, diangkat patah 3 pasti. Oke. Jadi berapa lama ya kalau kita lihat itu service eranya ya dari tahun Dari 60 61 sampai 70. 10 tahun ya. 61 sampai 70, 9 tahun. 9 tahun ya nggak banyak ya. Sayang ya. Nggak Makanya banyak. kita saat itu saya Karena kasih sebenarnya tahu lagi karena politik ya, situasi ada politik juga. karena Uni Soviet walaupun bersahabat tetap dong ini kan dibeli pakai uang gitu Oke. ya. Ya. Jadi pas saat itu setelah Trikora Uni Soviet bilang ini tolong dibayarkan dong ini. Tentu saja Soekarno kan marah kan. Kita udah baru selesai Trikora, kita udah habis-habisan ini uang kita gini. Kita nggak lagi belum punya uang untuk ini loh, untuk pembayaran. Bisa ditunda lagi nggak? Ternyata ya bisa ditunda, tapi namanya suku cadangnya mungkin ditahan dulu atau bagaimana. Akhirnya Soekarno agak kecewa dengan Uni Soviet, akhirnya membentuk poros Jakarta, Beijing, Pyongyang. Pyongyang. see. Apalagi Cina sama Uni Soviet lagi renggang, ya itu lagi, itu masalah lagi politik lagi. Akhirnya ya kita nggak bisa bertahan dengan suku cadang yang ada, tapi yang namanya itu kan kanibal atau stok suku cadang di gudang kan terbatas ya. Mau nggak mau ya tahun 70 tuh terakhir penerbangan terakhir adalah Tupolev 1625 1625. ya, diusahakan untuk terbang terakhir kalinya dan mendarat ke Kemayoran dari Iswahyudi ke Kemayoran. Kemudian katanya sisa satu ya yang diletakkan di museum di Jogja. Ada satu lagi di Pangkalan Iswahyudi. Di Iswahyudi ya, Iswahyudi Madiun ya. Jadi berarti sisanya ada satu atau dua? Ada dua ya. Maksudnya ada Sisa yang masih berbentuk pesawat. Iya, udah. Yang lainnya benar-benar di scrap dihancurkan ya. Iya, Itu itu katanya jadi sendok. Iya kan jadi. macam lainnya emang kualitas materialnya itu emang bagus ya kalau untuk pesawat pembom ya. Kalau Indonesia itu ada kecenderungan untuk membuat pesawat pembom, pesawat angkut punya ukuran yang besar itu materialnya bagus. Tapi kalau pesawat tempur atau pesawat serang itu kurang karena mereka ngejar kuantitas. Oh, Kalau ini emang tetap ngejar kuantitas tapi setidaknya kan
Ya kualitas tahan juga lama. harus, daya tahannya harus lebih lama. Iya. Kan ukurannya besar gitu, produksinya mahal begitu. Kalau nggak salah juga informasi, kita konfirmasi ya, bahwasanya memang salah satu syarat kita, kan waktu itu kita tahun 70-an itu arah politik kita udah berbeda ya. Iya. Wah, arah politik kita lebih cenderung ke barat, setelah Iya, kita betul. lama dekat ke Rusia. Nah, karena permasalahan waktu itu kita susah mendapatkan suku cadang dan lain sebagainya, dengan alutsista buatan Blok Timur, Iya. kan mau nggak mau beralih ke barat. Nah, kalau nggak salah dari data yang pernah kami baca juga adalah salah satu syaratnya untuk mendapatkan pesawat yang baru dari Blok Barat itu adalah ini harus di scrap ya, Ya, harus dihancurkan semuanya. kan sebetulnya sih saat itu juga Tupolev 16 sudah tidak bisa Memang terbang sudah lagi. tidak ada Tapi pemain kalau lagi. di scrap ya memang sudah seharusnya mau bagaimana lagi gitu. Walaupun ada kemungkinan bisa diterbangkan lagi ya, tapi kecil sekali mungkin. Lagi buat apa juga gitu. Saat itu kita juga pas pemerintahan Orde Baru pas awal-awal juga tidak punya anggaran cukup untuk angkatan udara, jadi ya sudah lah. Iya. Tapi sebetulnya kalau soalnya untuk apa scrap itu ya memang susah tapi gimana Iya. bahkan dijual sekalipun pun memang nggak dijual saja, tapi ya begitulah keputusan kita untuk beralih politik dari timur ke barat seperti itu, syaratnya seperti itu. Setuju nggak kalau kita bilang bahwasanya pada saat peralihan dari timur ke barat itu berarti kita downgrade? Betul sekali. Kita Sangat downgrade ya? betul sekali. Kita mau downgrade. Ya. Dari MiG-21 pindah ke F-86 misalnya kan? Ya, P3. tapi ya kita juga harus memahami saat itu kita memang kesulitan uang gitu loh. Oh, Kita sudah habis-habisan duit pada saat menurut RRI Permesta, berikutnya lagi Trikora, berikutnya lagi Bikora, belum lagi inflasi gede-gedean sekali itu. Jadi ya kalau misalnya ada yang merasa wah pemerintah Soeharto tuh kurang ajar gitu ya, tidak memihak pada Auri, ya maaf aja. Saat itu kita juga nggak punya uang gitu loh. Iya, baru pas booming minyak baru dapat uang, ya kan? Pas dapat booming minyak itu kita baru deh modernisasi lagi TNI AU. betul. Iya. Jadi sebetulnya sih uang sebetulnya. Ya salah satu ya. Walaupun memang gara-gara G30S juga terpengaruh juga, tapi ya sebetulnya sih ujung-ujungnya soal uang. Oke. Anggaran gitu. Oke. Ini banyak sih beberapa cerita menarik ya mengenai itu. Ada salah satu juga cerita tadi kita dengar bahwasanya pernah ya ini satu pesawatnya ada 4 pesawat yang ditabrak oleh satu pesawat yang mau landing katanya. Iya, Gitu. itu Pernah dengar di cerita? Iswayudi itu kasusnya itu T33 krunya meninggal kan, ada instruktur dan pilot ya untuk pelatihan murid siswa ya di Iswayudi tabrakan di situ, jatuh di situ. Tapi pada saat itu si TU-16-nya udah dalam kondisi Sudah dalam kondisi udah tidak terbang ya. Jadi bukan dianggap sebagai Iya. kerugian yang Iya. apa ya? Kerugian nyawa ya dari si pilotnya T-33-nya. Ada cerita-cerita unik lagi nggak, Bang, di balik ini? Cerita unik apa ya? Dari Ya TU-16. mungkin Salatun pernah memberikan saran bahwa itu dikasih cat anti radiasi gitu ya, tapi ditolak sih sebetulnya. Pernah iya, saya bilang kadang Iya. di bawahnya ada di cat anti Ya, radiasi. cat anti radiasi buat gertak saja katanya. Oh, Walaupun ada kemungkinan sih kita juga bisa bikin bom atom tuh mungkin gitu, karena kan kita lagi persiapan untuk Batan ya, Badan Atom Nasional. Oh dulu, jadi ada rencananya ini mau dipersenjatain. Ya kenapa enggak gitu, pokoknya Siapa yang ibarat kata kita walaupun gertak tapi rencana itu pasti ada lah. Kalau soalnya memungkinkan bisa ya kagak gitu. Oh, Tapi itu cuma ini doang, gertak saja sih. terus secara teknologi zaman itu kita sanggup nggak sih? Sebetulnya bisa saja kan, Untuk tapi bikin kan masalahnya kalau soalnya bom atom itu kan diawasi ya dari Iya, Dari- konsensus ya. konsensus dari 5 negara nuklir itu ya. Bahkan Cina aja tahun 64 udah bikin bom nuklir juga. Ya bisa, sebetulnya bisa aja. Tapi kan ada pembatasan. Iya. Kan bom nuklir itu karena kekuatannya luar biasa, hanya negara-negara 5 anggota Iya. veto itu, pemilik veto itu ya akhirnya memiliki itu. Karena ya ada di beberapa artikel yang saya baca bahwasannya pada saat kita konfrontasi dengan Malaysia tadi Iya. sudah singgung ya, kita sempat diancam makan Jakarta itu sempat diancam makan di bom atom Oh, iya, bisa. dengan Ya, dari ya ancaman tuh Inggris. ada pasti ada.
Tapi kalau soalnya negara-negara barat mau mengancam itu, pasti Uni Soviet pasti akan turun tangan gitu. Iya, Ya, itu pasti akan dibiarkan ya. Dalam kata tanda kutip tadi ya, kita karena persahabatan dengan Blok Timurnya waktu itu. Oke. Oke, mungkin teman-teman itu sedikit cerita Iya. kita untuk episode kali ini mengenai ini salah satu model yang kita tampilkan di sini yaitu TU16KS. Ada beberapa cerita yang kita pernah dengar, kita baca dan baca di beberapa referensi. Nah, kebetulan hari ini kita ya ketemu dengan terima kasih sekali Bang Sudiro yang literasinya cukup lengkap dalam ini dan salah satunya sumbernya Ya, kita pajak. saya kalau tambahkan juga kalau saya ini ada emang sih dalam referensi di angkasa ini ada Bapak Salatun tentu saja ya, dia akan memberikan referensi yang cukup banyak tentang Tupolev 16 ini, bagaimana dia menyarankan segala macam ya. Terus ada pilot pertama yang menerbangkan dari Uni Soviet di sini ke Kemayoran. Ke Kemayoran. Iya. Terus ya ada cerita-cerita yang seperti itulah yang apakah benar Uni Soviet bersahabat gitu, tapi ya ujung-ujungnya tetap lagi kita harus kritis terhadap sumber-sumber walaupun itu bersumber kepada narasumber yang kompeten sekalipun gitu loh, termasuk Pak Salatun gitu ya. Jadi tetaplah kita harus kritis juga. Bahkan saya sendiri juga siap untuk dikritik. Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, kalau mungkin ada kekurangan, mungkin ada informasi yang baru lagi, ya silakan gitu. Silakan diberikan kepada saya atau di klik di kolom komentar. Kita diskusinya di komentar. Silakan kita bisa berdiskusi ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi untuk episode kali ini kita cukupkan, mudah-mudahan menarik ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan tambahan referensi buat kita yang apalagi teman-teman yang tertarik di dunia penerbangan, koleksi model dan apa saja latar belakang cerita dari pesawat yang sempat kita punya dan yang modelnya kemudian kita juga koleksi. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bang Sudiro. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Skala Universe.